Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah di antara kita yang suka kuliner? Bagi kita yang suka kuliner, pasti kita punya satu atau beberapa makanan favorit. Dan bagi kita yang suka kuliner, kita suka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari makanan enak ya. Bahkan kita bisa bercerita banyak kepada orang kenapa makanan itu begitu menarik dan enak. Dan kadang dipikir-pikir, kita juga meluangkan begitu banyak waktu, belum lagi bermacet-macet, antri dalam waktu yang cukup lama hanya untuk menikmati satu makanan enak. Dan bagi kita yang ingin buka bisnis kuliner, biasanya orang melakukan satu benchmark, yaitu mencari tahu kenapa suatu toko, suatu tempat jualan itu begitu ramai sehingga pembeli itu rela untuk antri dan membeli dan merasakan makanan tersebut, dan bukan hanya itu, mau mempromosikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini Injil di hari kenaikan Tuhan, kembali Tuhan menegaskan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk menjadi salah satu PIC di suatu komunitas yang terlibat di dalam penginjilan. Saya sangat lama ragu untuk menerima tugas ini. Karena apa? Karena merasa tidak yakin bisa membuat segala sesuatu berjalan lebih baik. Nah, ketika saya bertanya kepada beberapa orang, apa sih yang diharapkan dari seorang PIC di suatu komunitas? Mereka berkata bahwa orangnya harus punya komitmen, harus punya kerendahan hati, harus mau berkorban, harus punya suri teladan, harus bisa punya kerohanian yang baik, harus bisa memberikan perhatian dan lain-lain sebagainya. Kalau dilihat ada begitu banyak tuntutan ya, itu juga membuat pikiran saya juga merasa lebih berat ya. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya melakukan satu benchmark, satu pencarian. Dan saya temukan di dalam jemaat Tesalonika. Ada jemaat di Tesalonika yang walaupun di dalam penindasan, di dalam keadaan yang tidak enak, mereka bisa menerima Injil itu dengan sukacita. Kok bisa? Kok bisa orang di dalam penindasan
menerima Injil dengan sukacita. Bahkan jemaat di Tesalonika meninggalkan berhala-berhala dan menyembah Allah yang benar. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka menceritakan dan mewartakan apa yang mereka alami. Dan mereka bukan hanya jadi saksi di tempat mereka, tetapi juga sampai Makedonia dan Akaya dan tempat lainnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jemaat ini sungguh menarik perhatian bagi saya. Saya melihat apa yang Paulus, Silwanus, dan Timotius lakukan kepada jemaat ini. Sehingga penginjilan ini membuat berjalan begitu baik. Nah, di dalam benchmark ini ada beberapa catatan yang saya lihat dan saya temukan. Dan mungkin saat ini juga saya sedang belajar untuk mempraktekkan. Yang pertama, ya saya coba bagikan. Apa yang Paulus lakukan? Dia katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu semua dalam doa kami. Bayangkan, jadi Paulus itu berdoa buat umat di Tesalonika. Bukan hanya Paulus saja yang berdoa, tetapi Silwanus, Timotius, dan lainnya. Dan mereka bukan hanya berdoa, tetapi juga menyebut nama jemaat-jemaat tersebut di dalam doa mereka. Apa yang mereka doakan? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Mereka berdoa, mengucap syukur atas setiap perkembangan yang terjadi di dalam jemaat ini. Bagaimana pengharapan mereka, jatuh bangunnya mereka, dan perkembangan sesuatu yang lebih baik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi mau orangnya 1 kah, mau 10 kah, mau 100 kah, Paulus percaya bahwa setiap orang yang dia layani adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terus apalagi dikatakan? Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi mereka begitu yakin Injil tersebut bukan hanya membawa keselamatan, setiap janji-janji yang terkandung di dalam Injil adalah kebenaran. Bahkan kalau kita lihat di bacaan hari ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi Paulus itu begitu yakin, begitu percaya, dan satu pendirian yang kokoh. Terus apalagi yang Paulus lakukan? Nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau maksud hati yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi Paulus dan teman-teman melakukan penginjilan dengan hati nurani yang bersih. Mereka tidak disertai tipu daya dan lain sebagainya. Terus apalagi? Kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya. Kita tahu kalau sesuatu yang menyukakan Allah itu ada sebuah tindakan, pemikiran, dan hati yang dipenuhi dengan kasih. Ya, itu. Terus apa lagi? Karena kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Juga tidak pernah kami mencari pujian manusia baik dari kamu maupun dari orang lain. Nah, demikianlah saudara-saudari yang terkasih beberapa cara yang dilakukan oleh Paulus dalam melakukan penginjilan. Dan kita mungkin bisa mempelajari dari beberapa cara yang dilakukan untuk membuat penginjilan kita lebih baik. Kiranya semuanya berguna buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika hari ini kembali Kau menegaskan kepada kami untuk melakukan penginjilan, satu perintah mulia daripadamu. Bantukanlah kami semua Tuhan agar kami dapat melakukannya dengan baik. Sertailah kami semua dan kasih dan kuasa-Mu dan kemurahan dan kebajikan-Mu. Dan bukalah setiap hati orang yang mendengarkan pewartaan kami agar dimanapun Injil disampaikan semuanya dapat mengalami kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.